kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu udah jelas ilegal juga. Jadi saat Mas menjabat, Mas nggak tahu adanya pagar laut itu? Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya, Mas? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika itu saya tidak mendapatkan laporan apa-apa. Pagar laut bikin kisruh negeri ini. Sampai saat ini pembuat maupun pemilik pagar laut ini masih jadi misteri. Pejabat pada kebingungan soal siapa yang harus bertanggung jawab. Yuk kita diskusi, bahas ini. Apa betul pagar laut ini terkait dengan PSN? 2. Apa betul pagar laut ini kaitannya dengan PIK 2? Kalau apa yang dipaparkan ya semuanya masih jadi bahan pertanyaan terus kok. Anggota Dewan tidak puas dengan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat mereka rapat kerja di gedung DPR. DPR minta penjelasan soal siapa pihak yang bertanggung jawab atas berdirinya pagar laut yang panjangnya lebih dari 30 km itu. Siapa sebetulnya yang memasang? Jadi sampai dengan hari ini masih dalam proses penyidikan. Ya memang tuntutan dari para masyarakat pengennya hari ini diusut, disegel, besok juga udah langsung ketahuan. Tapi tidak mudah juga. Oke, masih dalam penyelidikan. Tapi sejak pagar laut di Tangerang bikin heboh, pejabat-pejabat terkait memang kebingungan. Mereka tidak tahu siapa pihak yang memasang atau yang bertanggung jawab atas hal itu. Mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono bilang ia tidak tahu karena sertifikat atas tanah pagar laut itu diterbitkan tahun 2023 saat ia belum menjabat. Jadi saat Mas menjabat, Mas nggak tahu adanya pagar laut itu? Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya, Mas? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika itu saya tidak mendapatkan laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya yang kita sedang kita investigasi. Sementara Hadi Cahyanto, Menteri ATR BPN yang saat tahun 2023 masih menjabat, justru baru tahu soal kisruh pagar laut dari media. Duh, jadi makin bingung kan? Pengamat bilang masalah ini harusnya bisa cepat selesai kalau antar kementerian saling koordinasi. Tidak satu padu ya. Mestinya kan Menko bisa menyelesaikan masalah ini ya, misalkan melalui koordinasi yang efektif. Dan sesungguhnya masalah pagar laut ini kan adalah masalah penegakan hukum ya, yang sudah masuk ranah pro justisia. Sehingga koordinasi antara KKP, kepolisian, TNI sangat diperlukan untuk memastikan langkah penegakan hukum yang konsisten. Maka tugas mereka itu adalah mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak akuntabel. Nah, sehingga kan hari ini karena koordinasi yang gagal, ya, komunikasi yang tidak tepat, muncul berbagai spekulasi. Belakangan memang gak cuma berdirinya pagar yang bikin heboh. Sertifikat atas tanah pagar laut itu ternyata juga terbit. Menteri ATR BPN saat ini, Nusron Wahid mengatakan semua sertifikat atas tanah pagar laut itu cacat secara prosedur. Sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Loh, tapi kok bisa terbit? Saya tanya lagi ke pengamat. Memang dalam peraturan perundang-undangan tidak dimungkinkan laut itu dikafling dan dijadikan milik status hukum tertentu ya, dan digunakan untuk bangunan. Ini menandakan ada proses hukum yang tidak transparan di Kementerian ATR BPN. Ya, kalau kita mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan standar-standar umum mengenai tata wilayah, tata ruang, hal itu tidak mungkin dilakukan. Sehingga langkah yang paling tepat yang harusnya dilakukan oleh Kementerian ATR BPN hari ini adalah segera melakukan tindakan hukum, mencabut semua dokumen-dokumen surat keputusan tentang HGB tersebut. Tetapi sebenarnya poin yang paling krusial dari sini semua itu adalah pentingnya proses penegakan hukum yang transparan. Kita mau siapa ya pihak-pihak yang terlibat
ya atau ada di dalam kasus tata ruang dan tata wilayah ini kita ungkap. Soal sertifikat di laut yang harusnya nggak bisa terbit ternyata nggak cuma di perairan Tangerang. Temuan HGB di Laut Sidoarjo sempat viral di media sosial. 656 hektar itu berdasarkan penelusuran dari aplikasi Bumi milik Kementerian ATR BPN. Kanwil Badan Pertahanan Nasional Jawa Timur menyatakan akan melakukan investigasi. Nah, sejauh ini ada 2 perusahaan yang disebut memegang 3 sertifikat hak guna bangunan yang terbit sejak tahun 1996 hingga 2026. Pemasang pagar masih jadi misteri. Siapa yang bertanggung jawab penuh, apalagi juga masih gelap. Tapi kan ada sertifikat yang sudah jelas tertera nama individu maupun korporasi yang ngeklaim sebagai pengguna hak tanah pagar laut itu. Nah, harusnya sekarang sudah mulai terang benderang nggak sih? Gimana kalau menurut teman-teman? Yuk serbu di kolom komentar ya.